Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Frandi di YouTube Mastery 1.0. Tidak terasa kita sudah sampai di video ke-16. Di video ke-16 ini kita akan membahas tentang teknis dalam membuat sebuah video. Simak video lengkapnya berikut ini. Oke, teknis membuat video. Yang pertama, ketika kita membuat konten personal branding, tadi kita sudah mendapat ya daftar 40 judul video yang akan kita buat videonya. Maka waktunya mengeksekusi, membuat satu persatu judul tersebut untuk syuting. Kalau kita bicara personal brand, maka kita harus take shoot. Yang kedua adalah memperhatikan faktor viral, gunakan template agar tidak pusing. Nah, walaupun personal brand, alangkah baiknya teman-teman juga pakai template biar nggak bingung, biar ngomongnya nggak ngalor ngidul gitu ya. Terus berikutnya adalah untuk syuting tidak ada aturan baku. Yang terpenting adalah pesan ilmu yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pemirsa. Jadi saya termasuk di YouTube Mastery 1.0 ini tidak akan membahas secara teknis bagaimana teknik syuting yang bagus, bagaimana pakai peralatannya apa saja, dan lain-lain kita nggak akan membahas. Yang penting adalah kita untuk personal brand, yang penting ilmunya tersampaikan kepada pemirsa. Untuk peralatan syuting tidak akan dibahas di kursus ini, bebas dari teman-teman mau pakai alat yang paling sederhana, menggunakan HP pun, sampai menggunakan alat yang canggih pun bisa. Gitu. Intinya kita nggak akan membahas di masalah teknis seperti itu. Untuk teknik syuting, tempat syuting juga tidak ada aturan, bebas teman-teman menyesuaikan dengan konten. Teman-teman ingin sharing tentang apa, personal brand tentang apa, sesuai dengan selera. Nah, kalau kita bahas contoh personal brand banyak ya, dari yang artis, dari yang YouTuber besar sampai YouTuber biasa. Untuk personal brand mungkin saya akan memberikan sedikit tips ya buat teman-teman yang mungkin bingung kira-kira aku nanti buat videonya seperti apa gitu ya. Nah, cara yang paling simple untuk membuat video konten personal brand, teman-teman cukup pakai dua tools. Nah, yang pertama adalah webcam, dua adalah pakai Zoom. Jadi video e-course ini saya rekam menggunakan webcam gitu ya. Terus kemudian saya record pakai Zoom. Hasilnya seperti ini. Ini sangat simple menurut saya, dan teman-teman bisa. Yang penting adalah materinya tersampaikan dengan baik. Jadi ini menurut saya cara simple bagi teman-teman yang pengen mengisi kontennya setiap hari dengan mengisi konten yang banyak. Jadi dengan cara simple, nggak perlu butuh orang yang nyuting gitu ya. Cukup kalian teman-teman sendiri bisa memproduksi video yang berkualitas. Itu tadi personal branding. Bagaimana kalau untuk membuat scalable channel? Sebenarnya hampir sama saja. Perbedaannya kalau di scalable channel ini kita nggak perlu syuting gitu ya. Jadi lebih mengandalkan kemampuan editing video. Nah, sama setelah memiliki 40 daftar judul video, maka kita harus mengeksekusinya. Yang pertama adalah kita harus membuat naskah dulu. Di awal kita harus membuat skrip. Nah, skripnya ini dari mana? Jadi kan ada judul. Teman-teman cari aja. Kalau mau cara cepat, serahkan ke konten kreator, ke penulis konten. Nah, tapi kalau teman-teman mau melakukan sendiri, teman-teman bisa nyari judulnya itu, di copy, kemudian dicari di Google. Kemudian ada beberapa referensi, yaitu teman-teman boleh misalkan referensi dari 10 artikel, silahkan teman-teman baca dengan cepat, kemudian tulis ulang, gitu ya, dan dikombinasikan antara satu artikel dengan artikel yang lain. Itu. Ini bagi Anda yang tidak profesional dalam hal menulis, karena banyak sekali kita nggak pandai menulis gitu ya. Termasuk saya ya bisa menulis tapi pakai cara cepat gitu. Pakai cara cepatnya gimana? Gitu. Maka tadi cari di Google, ambil beberapa artikel, dicombine. Misalkan ada 10 artikel, dicombine, kita baca semuanya secara cepat, kemudian dicombine, ditulis ulang. Itu sudah menjadi skrip gitu ya. Sesuai dengan template yang tadi otomatis. Kalau cara kita nggak mau ribet ya kita hire penulis gitu ya. Kita kasih judulnya ini, keywordnya ini, tinggal dikasih ke penulis konten maka akan jadi naskah.
Ketika naskah sudah jadi, selanjutnya di mana? Ketika naskah sudah jadi, maka naskah ini diserahkan ke pengisi suara atau voice over untuk dijadikan dalam bentuk suara, dalam file audio gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suaranya bagus, boleh didubber sendiri, boleh diisi pengisi suaranya kita sendiri boleh. Atau kalau teman-teman nggak pede, ya maka coba nyari gitu ya, teman kita mungkin yang suaranya enak, dibayarin berapa gitu, mereka rata-rata mau karena sudah naskahnya sudah jadi, mereka hanya membacakan, mengisi suaranya. Terus ketika file bentuk audio sudah selesai, apa yang dilakukan? Maka ini ya dengan berbekal audio tadi kita mencari video, mencari potongan-potongan video yang dengan menggunakan kaidah fair use. Jadi fair use itu adalah merupakan doktrin hukum yang menyatakan bahwa Anda dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta di dalam situasi tertentu tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta. Teman-teman nggak perlu bingung ya, kalau di Indonesia itu banyak sekali kayak on the spot gitu ya, daftar populer, Magenta Islam, Islam populer. Kalau dulu ada namanya YouTube Crash, mungkin sekarang ada YouTube Crash yang news gitu ya, yang masih hidup. Nah itu mereka adalah semuanya pakai metode pembuatan video fair use. Untuk membuat konten fair use ini ada 4 kaidah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus menambah ekspresi atau makna baru pada materi asli. Jadi kita nggak boleh ngambil penuh, itu namanya re-upload ya. Kalau mengambil penuh nggak ada tambah-tambahan, jadi harus ditambahi. Jadi hanya sebagian, kita ngambil videonya itu hanya sebagian, terus kemudian ditambahkan ekspresi atau makna baru. Yang kedua adalah menggunakan materi dari karya yang sebagian besar merupakan kenyataan, bukan fiksi. Yang ketiga, meminjam sebagian kecil materi dari karya original, maksimal 10 detik. Jadi kalau teman-teman mengambil itu sebagai ilustrasi videonya teman-teman, jadi maksimal adalah 10 detik, jangan sampai lebih dari 10 detik. Karena itu adalah kaidah dari fair use yang diperbolehkan mengutip sebagian. Dan yang keempat adalah penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya. Jadi kalau di YouTube ini yang poin keempat rata-rata nggak bermasalah. Nah, untuk referensi nyari bahannya di mana? Untuk bahan-bahan video, untuk free music ini YouTube sudah menyediakan sendiri, ada namanya YouTube Audio Library. Jadi teman-teman bisa cek di situ, YouTube mencari free music, YouTube Audio Library. Kemudian kalau free stock video ini ada di Videvo, Pexel, atau kalau teman-teman video itu tadi dari YouTube itu sendiri juga bisa, asal memenuhi kaidah fair use, tidak boleh dari 10 detik. Kemudian kalau picture, Pixabay, gitu ya, Margo File. Nah untuk tools untuk mengedit video ini kalau pakai free itu pakai HitFilm Express ini ya, ini sudah cukup bagus. Kalau boleh pakai yang lain ya sangat boleh gitu ya. Yang biasanya dipakai mainstream itu editing video adalah Adobe Premiere yang biasa, Sony Vegas, Filmora, dan lain-lain. Terserah, edit softwarenya terserah teman-teman, yang penting bisa untuk mengedit video. Nah untuk tutorial video editing nanti akan kita berikan tutorial tentang basic editing, terus cara edit menghindari video ID match dan audio ID match, dan bagaimana kita mengikuti aturan 10 detik, bagaimana kita mengutip sebuah video mengikuti aturan 10 detik. Untuk video tutorial editing ini nanti akan dibawakan oleh tim saya, yaitu Kak Erik. Kak Erik ini adalah salah satu video editor di tim saya yang sudah profesional, karena jujur saya sudah 2 tahun kira-kira ya sudah tidak melakukan editing video sendiri. Sejak tahun 2018, jadi channel-channel saya ini sudah saya buat sistemnya, sehingga saya buat otomatisasi gitu. Sehingga untuk teknis pembuatan video sendiri saya sekarang hampir sudah tidak pernah melakukan editing video sendiri. Jadi itu juga salah satu kelebihan di YouTube Mastery 1.0, karena saya tidak hanya mengajarkan Anda menghasilkan uang di YouTube, tapi juga bagaimana membangun sistem sehingga menjadi passive income. Sistemnya itu adalah dengan membentuk sebuah tim yang militan. Salah satunya adalah tentang editing video. Jadi kalau yang saya lakukan sekarang apa? Rata-rata dianalisis gitu ya. Dianalisis terus perkembangan tren arah YouTube, perubahan algoritma YouTube, itu yang saya pelajari.
Kalau teknisnya basic cara mengedit itu sekarang sudah hampir tidak pernah melakukan video editing sendiri. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mas Tri 1.0, bukan YouTuber biasa.